Selanjutnya setelah online baru, nah ini yang kita menarik nih promosinya, pemasaran dan distribusi. Nah ini kadang kita tidak atau kadang kita melupakan ini. Padahal mengolah jurnal juga kita jualan sebenarnya. Jadi kayak seorang penjual kita harus memikirkan bagaimana memasarkan dan mendistribusikan jurnal kita supaya terkenal, supaya terkenal, supaya bereputasi, terkenal, banyak autor yang mengirimkan naskah ke jurnal kita. Yang pertama, Bapak Ibu perlu memikirkan strategi promosi. Ya. Setelah Bapak Ibu menerbitkan isu, ya, promosinya bagaimana ya? Tidak hanya sekedar call for paper ya, call for paper ya, jurnal Bapak Ibu isu sekian sedang dibuka ya, tidak sekedar itu ya. Ya itu bagian dari promosi juga. Tapi promosi yang lain, yang strategi yang lain ya perlu dipikirkan nih untuk meningkatkan visibilitas di jurnal ya. Termasuk penggunaan medsos Bapak Ibu. IG Bapak Ibu, Facebook itu bisa digunakan untuk media promosi. Contohnya seperti apa? Misalkan tidak hanya sekedar membagikan call for paper, Bapak Ibu juga bisa membagikan apa? Artikelnya, abstrak. Ya, dituliskan ada bahwa isu ini eh, apa istilahnya ada artikel eh, judulnya ini, abstraknya ini. Misalkan bagi yang tertarik bisa mengunjungi apa website jurnal kami. Barangkali dengan Ibu share eh, judul artikel dan abstrak itu ada pembaca yang tertarik ya, karena sesuai dengan penelitiannya. Oh, ini penelitiannya pada paper ini eh, mirip ya atau bersinggungan dengan penelitian saya. Nah, nanti mereka akan berkunjung ke jurnal kita, ya, web jurnal kita. Itu juga bagian bagian dari promosi. Nah, setelah berkunjung, membaca, tertarik, mensitasi. Ya. Jadi ada dua di situ. Menambah kunjungan unik ke website kita juga menambah memperbesar peluang untuk menambah citasi dari jurnal kita. Ya. Itu masuk ke akreditasi juga. Jumlah kunjungan unik eh, ke web kita dan juga jumlah citasi. Kalau kita jarang promosi ya orang nggak akan kenal gitu. Kalau kita hanya mengandalkan Google Scholar eh, bersaing dengan ribuan ribuan jurnal gitu ya. Kalau pas kita muncul di halaman pertama nggak masalah gitu. Mungkin bisa diambil ya. Tapi kalau di halaman keberapa kita munculnya ya peluang untuk bisa dibaca atau disitasi orang lain kecil. Makanya selain menggunakan Google Scholar ya kita inisiatif untuk menggunakan medsos untuk mendistribusikan, mempromosikan eh, artikel-artikel yang ada di jurnal kita. Kemudian conference akademik. Kalau Bapak Ibu tempat Bapak Ibu ada conference ya, ini tips juga ya. Ada conference mengadakan conference nasional atau internasional ya. Bapak Ibu bisa membuka stand jurnal yang dibagikan secara gratis ya. Jurnal apa saja misalkan Bapak Ibu punya di institusi punya 10 jurnal. Terus ada suatu fakultas yang mengadakan konferensi nasional. Minta minta satu stand untuk menjajakan apa istilahnya membajakan mempromosikan jurnal Bapak Ibu ke ke para autor ya, ke autor terutama untuk jurnal-jurnal yang memang sesuai dengan topik conference. Misalkan conference terkait dengan ekonomi ya. Nah, Bapak Ibu jurnal ekonominya ada tiga misalkan ya minta stand untuk mempromosikan jurnal Bapak Ibu di situ ya. Atau kalau bisa dibagikan gratis ya Bapak Ibu mencetak. Nah, kalau seperti ini harus di apa istilahnya diajukan PISN atau print modal print ISSN untuk mencetak beberapa eksemplar kemudian dibagikan ke peserta conference ya. Kan banyak itu peserta conference. Itu kan sebenarnya menjajakan atau mengenalkan mempromosikan ini apa jurnal kita juga ya. Ya secara cuma-cuma memang harus ada cost-nya. Ada cost-nya ya lumayan besar ya ya berapa jurnal lah, berapa eksemplar lah, 10 atau berapa 15 Bapak mencetak, kemudian membagikan secara bersuma, nyetak brosur ya, brosur jurnal, skop fokusnya apa, kemudian editornya siapa ya, eh, dibagikan dibagikan ke autor seperti itu. Kemudian selain itu juga jejaring profesional ya. Nah, ini Bapak Ibu, pengalaman di kami untuk jejaring nasional profesional ini gimana caranya menjajakan jurnal kita dan menjajakan atau mencari editor.
Kalau dulu saya itu setiap kali ada tamu ke kampus itu saya hadiahi eksemplar jurnal Infotel, Pak. Tamu kampus misalkan ada narasumber, ya, ada asesor, ya, ada asesor Ban PT, akreditasi prodi. Terus kemudian setelah selesai, eh, ini kita punya jurnal, Pak. Jurnal ini sudah Sinta gua misalkan. Ini bisa sebagai bahan untuk dibaca oleh Bapak atau rekan-rekan Bapak. Saya titip beberapa eksemplar gitu. Ya, itu promosi juga ya. Itu seperti itu ya. Atau pada saat ini ya conference ya. Kita dosen ikut conference ke luar ya, ke luar institusi. Maka kita sambil promosikan jurnal kita untuk mencari editor dan reviewer. Karena kita akan bertemu banyak autor dari luar institusi atau bahkan luar negeri kalau internasional. Kamu mau nggak jadi reviewer? Kamu mau nggak jadi editor? Bahkan waktu itu eh, saya masih di LPPM tuh eh, menugaskan kalau ada dosen-dosen yang mengajukan publikasi di seminar internasional dan minta dibiayai, itu tugasnya satu, bawa pulang satu editor atau reviewer yang itu dari keynote speakernya gitu. Jadi keynote speakernya mereka harus berburu kartu nama keynote speaker ya, dan menyampaikan mau nggak jadi reviewer sama editor ya. Kebanyakan dari mereka reviewer mau, tapi editor ya kadang ada enggak gitu. Karena editor kan berat mungkin. Kalau reviewer insya Allah mau. Bahkan mereka menawarkan diri. Bisa juga saya datang sebagai guest lecturer ya, atau dosen tamu atau keynote speaker. Oh, oke oke, senang mereka kalau diajak. Ayo ke kampus kami jadi dosen tamu atau sebagai keynote ya. Itu ini juga jejaring profesional kan. Itu tips ya, tips strategi promosi jurnal. Kalau kalau nggak seperti itu kita susah untuk mendapatkan editor atau reviewer dari luar negeri seperti itu atau dari luar institusi. Maka teman-teman yang conference ya, ya diminta untuk mencari editor atau reviewer baik itu dari dalam negeri atau luar negeri. Yang penting dari luar institusi lah ya. Dan itu lihat dulu eh, apa istilahnya track recordnya. Oh, track record bagus ya, kita kita apa istilahnya kita tawari sebagai editor reviewer seperti itu. Atau tawari juga publikasi di tempat kami dong gitu. Kita sudah jurnal, kita sudah Sinta 2, kita sudah Sinta 3, kita sudah DOAJ misalkan. Itu untuk promosi juga. Kemudian kolaborasi institusi ya ini penting juga ya. Terutama untuk teman-teman yang artinya masih mm, merangkak ya, berkembang seperti itu, perlu untuk kerjasama dengan eh, lembaga lain ya. Saling tukar menukar artikel itu pernah kami lakukan juga ya, dari eh, kerjasama dengan universitas lain ya. Kita ayo tukaran artikel, kita punya artikel berapa, kamu punya artikel berapa, untuk disubmit ke jurnal eh, mitra seperti itu. Mereka juga mengirimkan artikel ke jurnal kita ya. Tentunya melewati proses peer review ya. Kalau memang layak dipublikasi, kalau tidak layak ya di reject gitu. Itu sudah ada kesepakatan seperti itu. Atau kolaborasi institusi terkait dengan apa? Bersama editor, reviewer ya. Tidak hanya autor tapi reviewer editor. Jadi eh, eh, institusi mitra itu dosen-dosennya sebagai editor, reviewer berapa ya sebagai reviewer. Sebagai editor juga ada berapa. Kami juga sebagai editor atau reviewer dari mitra tersebut gitu. Ya ini eh, kolaborasi dua dua atau lebih lembaga yang saling menguntungkan. Nah, ini Bapak Ibu perlu memikirkan kolaborasi seperti ini. Kolaborasi autor ya supaya artikelnya banyak dan dari luar institusi, kolaborasi editor reviewer supaya editor reviewer juga dari luar institusi dan punya track record publikasi yang bagus. Kemudian juga promosi lain ya, strategi promosi dan distribusi lain itu adalah indeksasi dan eh, apa database. Yang tadi DOAJ, ya, Web of Science, Scopus, Scopus ya udah level yang mungkin paling tinggi sama Web of Science ya. Tujuan dari jurnal itu ya ke Scopus, kalau enggak Web of Science, Web of Science. DOAJ masih di bawah Scopus ya, tapi sudah lumayan lah. Itu lembaga peringkat sedang. DOAJ, Indeks Copernicus, EBSCO, ProQuest, ya. Masih
masih banyak lagi ya beberapa lembaga pengindeks yang ada. Yaitu silakan diindeksasi karena indeksasi tujuannya itu pertama meningkatkan reputasi jurnal, kedua apa ya? Memperbesar peluang artikel kita itu dibaca orang lain dan disitasi orang orang lain untuk peneliti lain seperti itu. Terutama itu yang tadi lembaga pengindeks yang reputasinya tinggi, ya, Scopus kan banyak orang mencari artikel di situ. Kalau kalau jurnal kita sudah bisa terindeks di sana, ya itu akan memungkinkan atau memperbesar peluang autor dari luar negeri untuk mengirimkan artikel ke jurnal kita seperti itu.